Ya, halo, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama saya tidak bikin video ya mengenai inner peace, maka pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit ya untuk teman-teman yang mungkin banyak bertanya mengenai teknik inner peace dan masih bingung. Maka di sini saya akan menjawab secara sekilas. Just info, memang beberapa bulan akhir ini memang saya lagi struggle ya dengan kondisi kesehatan, dan juga mungkin nggak seluang dulu lagi waktunya karena udah kerja, punya anak, punya istri, dan mungkin sudah tidak banyak waktu. Cuma di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman nih yang masih bingung mengenai inner peace. Mungkin kalian ada yang WA saya, cuma ada beberapa yang mungkin saya hanya membalas singkat atau hanya merespon, atau bahkan tidak saya respon ya. Saya mohon maaf, kadang chatnya itu ketumpuk ya, jadi tidak terbaca oleh saya. Pertanyaan yang sering masuk itu biasanya mengenai Mas, gimana sih cara teknik merubah suara sengau saya gini. Nah, perlu kalian pahami ya, untuk kalian semua yang mau belajar inner peace, maka kalian lihat dulu nih kondisi dari langit-langit kalian. Kondisinya sudah operasi atau belum? Jikalau kalian konsul ke dokter dan disarankan untuk operasi, maka lebih baik operasi dulu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tidak semua kasus itu harus operasi juga. Apalagi yang udah usianya dewasa, maka tentu operasi juga banyak resiko ya, bahkan juga gagal. Dari beberapa pengalaman yang udah usia 15 tahun ke atas ya, karena untuk operasi langit-langit itu disarankan di bawah 5 tahun. Nah, untuk teman-teman yang mungkin gagal operasi atau belum operasi atau masih bolong, maka jangan bersedih hati, karena saya sendiri juga kondisinya itu masih bolong. Jadi posisi langit-langit saya itu juga masih ada celah, dan bisa dibilang saya pernah operasi dan itu pun gagal. Nah, gimana bisa keluar dari zona sengau ini? Yaitu dengan cara terapi otodidak ya. Jadi kalian menguasai terapi inner peace ini dengan cara yang sudah saya temukan. Jadi kalian udah nggak perlu capek-capek lagi gimana belajarnya, dan itu semua sebenarnya sudah saya bahas dan sudah saya sharing di grup ya, entah itu di YouTube atau di grup WA. Buat kalian yang mau join ya, nanti tinggal join aja di link deskripsi akan saya kasih. Dan untuk kalian yang ingin pembahasan lebih detail, belajarnya lebih struktur, maka saya lebih menyarankan untuk melihat buku saya ya. Bagi yang belum punya, di Shopee kalian bisa lihat buku inner peace. Dan saya lebih buku ini non profit ya, alias niat saya hanya membantu kalian semua saja. Di buku itu lebih terstruktur dari A sampai Z, dan saya berharap bisa membantu kalian. Toh buat kalian yang tidak membeli buku juga, insya Allah di grup nanti teman-teman pada sharing pengalaman, dan juga kalian bisa lihat YouTube saya yang sebelumnya. Banyaklah pembahasan mengenai teknik dasar dari inner peace, yang sebenarnya itu konsepnya sepele ya. Jadi kalian hanya belajar untuk memanipulasi suara. Yang harusnya kalian itu bicaranya seperti orang normal, maka kalian tidak bisa seperti orang normal, artikulasinya berbeda ya. Jadi kalian menggunakan artikulasi huruf, vokal maupun konsonan itu dengan artikulasi dan pola yang berbeda dengan mereka yang normal. Itu tujuannya apa ya? Tujuannya untuk memanipulasi suara kalian yang tadinya sengau menjadi tidak sengau ya, begitu. Dulu suara saya juga dibilang parah ya, dan saya sembuh, maksudnya berhasil keluar dari zona sengau ini juga dari hal sepele, yaitu dulu sering hafalan Al-Quran saja, dan itu sering saya bahas di YouTube saya ya. Saya kasih contoh ya, misalkan suara sengau itu kayak ati no te no. Nah, kita bisa memanipulasinya untuk orang-orang yang clef atau celah langit itu menjadi lebih jelas. Di sini hanya memainkan artikulasi mulut ya. Jadi kalian fokuskan pada mulut, kemudian juga lidahnya, rahangnya, dan semuanya itu lebih kalian fokuskan di sini agar tidak masuk ke hidung. Jadi konsep inner peace itu hanya menjaga resonansi suara kalian itu tidak bocor ya, tidak masuk ke hidung.
karena mereka-mereka yang punya celah di langit itu otomatis suaranya akan masuk ke hidung. Nah, tugas kita berbicara itu melalui mulut dan lebih ditekankan pada mulut saja sehingga bisa menghasilkan suara yang lebih baik ya, yaitu teknik manipulasi. Konsepnya interpis seperti itu. Kemudian pertanyaan yang lainnya yang banyak masuk itu mengenai, Mas, saya ini gini-gini, apakah perlu operasi? Mas, saya sudah pernah operasi tapi gagal. Nah, itu sebenarnya bukan ranah saya ya untuk menjawab hal-hal yang berkaitan dengan medis kayak Mas, ini setelah operasi kok gimana saya bisa makan ini enggak. Nah, itu sebenarnya lebih ke ranah dokter ya. Jadi kalian konsultasikan dengan dokter kalian, gimana saran dari dokter, maka ikuti dulu. Kalau dari sharing saya pribadi ya, biasanya yang habis-habis operasi itu memang butuh penyesuaian ya atau adaptasi yang nanti insya Allah lama-lama hasil dari operasi itu akan semakin membaik ya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini ya. Mungkin juga video singkat yang niat saya lebih ke say hello dulu karena sudah lama tidak update, dan saya harap teman-teman semua juga bisa merubah suaranya yang dulunya mungkin sengau dan setelah ketemu interface bisa menjadi lebih baik ya. Saya harap teman-teman semua juga bisa, karena banyak juga yang dari grup saya itu yang tidak membeli buku juga alhamdulillah banyak yang sudah tidak sengau lagi. Yang penting kalian yakin dan usaha saja. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.